tahu ya, sebelum COVID kebaktian bersama Provinsi Jawa Timur ini selalu bergilir, ya. Selalu bergilir baik di Tuban dan di mana-mana. Bapak dan Ibu sekalian, para coaching yang saya muliakan, saya ingin menyapa di sini Mojokerto mana yang saya ingin tahu. Silakan Mojokerto, Mojokerto. Seperti yang mulia, tapi generasi mudanya agak kurang. Kemudian Bojonegoro, tepuk tangan. Kemudian di sini saya lihat Pak Kibyu. Pertama Pak Kibyu. Saya lihat juga, ya ini musik-musik yang luar biasa di sini dari Bumbu juga. Mana Bumbu di sini saya ingin tahu. Mana Bumbu? Tepuk tangan yang keras. Ya, yang Tian, mana yang Tian? Luar biasa, ya. Ada yang belum saya sebut? Dari mana? Tuban. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa hadir ya. Mana lagi ini? Jombang. Tepuk tangan untuk Jombang. Luar biasa. Terima kasih banyak. Blitar ada juga ya. Blitar, silakan Blitar. Itu ada hasilnya kelihatan di sana. Wah, ini Kang Yue itu muncul di sana. Siang Yue, ya, Kang Yue muncul di sana. Ada lagi yang belum saya sebut? Madiun. Kalau ya, semua kelenteng, semua tempat ibadah ini bisa menyatu dan bersatu, saya kira kebahagiaan tidak cukup. Saya yakin ruangan ini tidak cukup. Dulu saya waktu dari KPI pernah di Jakarta mengadakan kebaktian bersama, ya. Waktu itu di salah satu gedung yang jumlahnya 1.500 umat Konghucu di sana berkumpul. Dan itu adalah cita-cita waktu itu. Dan di Pangkal Pinang saya ya mungkin aku mengadakan khotbah di depan yang dihadiri sekitar 3.000 umat Konghucu di Pangkal Pinang. Pak, kenapa kita bisa berkumpul bersama dalam kondisi saat sekarang ini, khususnya di Indonesia yang 35 tahun yang lalu sudah dikoyak-koyak umat Konghucu itu. Hasil penelitian menyatakan bahwa kita sembunyi di dalam ceng atau iman. Hak suci mengartikan bahwa iman itu ketulusan dan kejujuran yang diimbangi dengan kepercayaan. Dan ini adalah yang tadi dibacakan 8 pengakuan iman. Itu adalah ciri khas Konghucu di Indonesia yang diciptakan oleh para tokoh Konghucu di Indonesia, khususnya Hak Suci dan kawan-kawan. Dan ini berbeda. Yang membedakan antara Konghucu di Indonesia dan di luar negeri, karena di luar negeri tidak ada itu. Maka agama Konghucu di Indonesia meskipun dikoyak-koyak, dilarang, ditekan dan sebagainya, dia bersembunyi di dalam keimanan. Ini adalah ciri khas Konghucu di Indonesia. Mereka sembahyang beribadah di kelenteng, sembahyang beribadah di tempat ibadah. Itulah ciri khas daripada agama Konghucu di Indonesia. Dan saya yakin bahwa keimanan ini menjadi tonggak yang dijadikan kekuatan kita untuk menjadikan umat kita ini semakin satya dan taat pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya ini generasi bomber, ya, generasi bomber itu generasi pensiun sudah tidak waktunya untuk bercerita di sini kan. Nanti ke depannya itu adalah generasi yang 20 tahun, 20 sampai 30 tahun ini, yang generasi muda ini yang akhirnya akan menjadi rohaniawan. Ya, kalau saya sudah pensiun ya. Pensiun dalam arti memberi kesempatan kepada generasi muda. Hak suci dilatih menjadi hak suci itu umur 30
sudah waktunya jadi haksu, nggak mau jadi haksu. Yang sudah jadi bense, nggak mau jadi bense. Yang sudah memenuhi syarat menjadi josen, tidak mau jadi josen. Nah, ini akan mengalami satu kemunduran. Kalau ini semua generasi muda ini mau berlomba-lomba untuk menjadi rohaniawan, saya kira Jawa Timur khususnya atau Indonesia agama konghucu semakin maju dan sukses. Dan saya lihat ya di luar pulau, ya ini perkembangan di luar pulau. Sekarang yang lagi melonjak ini di Kalbar, ya dulu rata gitu. Sekarang Kalbar, luar biasa konghucunya di sana. Sekali dalam upacara pelantikan pernikahan 500 sampai 1000 orang berkumpul di sana, ya dinikahkan bersama-sama. Di Pangkal Pinang juga demikian, di Sumatera juga demikian. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu landai-landai, ya akan turun, naik turun gitu. Tapi Jawa Barat is okay. Nah di Indonesia ciri khas agama konghucu adalah bersembunyi keimanan. Di Cina agama konghucu dikuyok-kuyok, ya kemudian di toko-toko wujud banyak dibunuh, buku-buku dihanguskan. Tapi kenapa konghucu di Cina masih ada? Dia sembunyi di dalam pembinaan diri. Ya, mereka belajar membina diri di Cina itu. Ya, di dalam ilmu pengetahuan pembinaan diri, menjadi manajemen yang baik, menjadi orang yang baik dan seterusnya. Dan dikembangkan di dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Beda dengan di mana? Di Singapura. Di Singapura itu konghucu masih bereksis karena dia berada di dalam sio atau bakti. Ya. Karena itu di sana bakti di dalam rumah tangga akan menjadikan mereka bakti di dalam lingkungan negara dan bangsa. Maka Singapura menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang disiplin, yang negaranya sampai saat sekarang ini adalah negara yang anti korupsi karena di situ sio ditekankan. Kalau dia berkorupsi, merasa dia tidak berada di keluarganya. Di Malaysia berbeda Bapak dan Ibu sekalian. Di Malaysia agama konghucu lebih pada kesetaraan. Karena di situ seperempat penduduk Malaysia itu adalah orang-orang konghucu, orang-orang Tionghoa. Yang 3/4 adalah ada India, ada orang Melayu dan sebagainya. Maka bagaimana membangun Malaysia yang maju itu? Kesetaraan. Menteri-menteri konghucu banyak di sana. Ya, banyak sekali di sana. Dan di beberapa negara konghucu itu memiliki variasi, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap bahwa kedepannya generasi muda adalah generasi milenium. Ya, kalau saya berceramah atau memberikan pengertian tidak bisa diterima dengan generasi yang muda-muda ini yang usia 20-an, tidak bisa, nggak nyambung. Tapi harus mereka ini mendapatkan ilmu pengetahuan dari sesamanya yang usianya hampir sama. Ya, nanti Ibu Bio, Pak Bio dimanapun bisa menciptakan rohaniawan yang usianya 20 tahun. Kalau itu bisa diciptakan, akan mampu memberikan pencerahan kepada generasi. Sehingga di sini kalau 50% ke atas generasi muda yang hadir dalam kebaktian agama kita maju. Kalau di bawah 50 belum dikatakan maju. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak banyak bicara. Hari ini harmoni langit dan bumi menyongsong tahun naga kayu 2575. Di tempat kita saya sudah mendengarkan musik yang luar biasa, ya, alunan yang luar biasa. Ini keharmonisan yang dibangun. Apa yang dikatakan Nabi Konghucu bahwa musik itu menjadi hal yang utama. Karena apa? Kita harus membentuk rumah tangga, membentuk keluarga, membentuk persahabatan seperti memainkan musik, tidak males, ya. Suaranya yang didengarkan dan itu membawa satu kebahagiaan. Dan musik itu akan memperhalus jiwa kita, menjadi kita beretika moral. Dengan musik itulah kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Maka saya katakan salah satu agama yang paling kuat yang di dalam kebaktian, yang di dalam gedung semacam ini dan ada musiknya adalah Konghucu. Karena di tempat lain belum ada. Hampir 5.000 tahun yang lalu bahkan Nabi Konghucu di dalam khotbahnya, di dalam memberikan pencerahan selalu diiringi dengan musik. Karena musik itulah akan menjadikan jiwa-jiwa kita ini halus dan semakin kita beretika moral. Semoga kebaktian bersama pada hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua dan membawa kemajuan, kerukunan dan kebahagiaan. Ya, tidak ada perbedaan
tidak ada permusuhan di antara kita. Yang usia kita sudah tua, apa yang kita cari di dalam kehidupan ini tidak lain adalah kita memberikan hal yang terbaik. Hidup ini harus berkontribusi di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, negara, bahkan kepada semua umat. Demikianlah sambutan saya. Terima kasih. We take top bien. Semoga bagian malam